bahwa banyak di luar sana juga yang menyatakan bahwa mungkin mereka juga meragukan terhadap kepemimpinan Anda. Mungkin bahkan ada orang-orang yang memang tidak menyukai terhadap kepemimpinan Anda. Anda menyikapi itu seperti apa kira-kira? Ya, saya senyum saja. Ya, karena kan kalau mereka ragu, saya pikir terlalu berlebihan lah. Ya. Karena kita ini sudah memimpin pemerintahan bersama Bapak Wali Kota itu sejak 2016. Ya, selamat pagi pemirsa, kembali bersama kami di acara One Man Show. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Wali Kota Baru Gunung Sitoli, yaitu Bapak Sowa Lauli. Dan dalam perbincangan kali ini kita akan mencoba membahas tentang prioritas apa yang menjadi langkah-langkah kerja beliau dalam rangka meneruskan kepemimpinan pemerintahan Lasso yang periode 2024 ini menjadi salah satu akhir dari kepemimpinan pemerintahan Lasso Jilid 2. Untuk itu, maka sebelum kita melanjutkan diskusi kita, terlebih dahulu kami menyampaikan selamat kepada Bapak Sowa Lauli atas pelantikannya oleh Gubernur pada tanggal 5 lalu sebagai Wali Kota definitif untuk Kota Gunung Sitoli. Begini Pak Wali, melihat bahwa Kota Gunung Sitoli ini merupakan salah satu pintu gerbang dan wajah kepulauan. Tentu dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu membawa dan menjadi salah satu daerah panutan ya bagi daerah kabupaten kota yang ada di sekelilingnya. Tentu ini dituntut kinerja maupun prestasi-prestasi nanti yang akan diraih oleh pemerintah Gunung Sitoli. Nah, mungkin sebelum kita berbicara tentang pekerjaan ataupun prioritas Bapak ke depan, bisa nggak disampaikan seperti apa Anda membangun karir politik Anda itu hingga dari nol dan sampai saat ini telah menjadi orang nomor 1 di Kota Gunung Sitoli, yaitu sebagai Wali Kota Gunung Sitoli. Mungkin itu bisa dijelaskan seperti apa Anda membangun karir politik itu dari nol, Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh rakyat Kota Gunung Sitoli dimanapun berada. Saya juga berterima kasih kepada manajemen One Man Show yang telah mengajak saya untuk berbincang-bincang di pagi hari yang berbahagia ini. Begini, saya ini memang dibentuk dari proses sebuah politik yang sangat panjang. Tahun ini saya sudah berkarir di politik sudah 20 tahun. Ya. Saya memulai di tahun 2003 yang lalu mempersiapkan diri untuk ikut pada pemilu anggota DPRD Kabupaten Nias yang dilaksanakan tahun 2004. Ya, puji Tuhan masyarakat memberi dukungan dan saya dari 2024 itu menjadi anggota DPRD Kabupaten Nias. Seiring berjalan waktu, 2009 saya ikut lagi pemilu dan dukungan masyarakat juga terus mengalir dan saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Nias. Pada saat itu saya di DPRD Nias itu hanya 6 bulan karena adanya pemekaran Kota Gunung Sitoli, maka DPRD itu dimekarkan. Kami yang ada di wilayah Kota Gunung Sitoli dijadikan menjadi anggota DPRD Kota Gunung Sitoli. Pada saat itulah saya diberi kepercayaan menjadi Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli sampai akhir masa periode 2014. Di 2014 saya ikut pemilu lagi, puji Tuhan dukungan masyarakat juga sangat luar biasa. Maka saya menjadi anggota DPRD Kota Gunung Sitoli lagi. Tapi selang beberapa bulan saya mengundurkan diri karena saya berpikir bahwa saya harus bisa lebih berbuat lagi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Saya bersama Bapak Lakemi Jaro maju dalam Pilkada Kota Gunung Sitoli tahun 2015 dan puji Tuhan kami diberi kepercayaan oleh masyarakat Kota Gunung Sitoli dan kami di 2016 itu saya teringat sekali itu 22 April 2016
kami menjadi wali kota dan wakil wali kota di Kota Gunung Sitoli. Dan lanjut di periode kedua dan selanjutnya hingga pada saat ini ya kita sudah tahu bahwa pada tanggal 9 Januari yang lalu Bapak Wali Kota Gunung Sitoli meninggalkan kita, dan secara konstitusi saya sebagai wakil wali kota tentu dia akan menjadi wali kota. Pada tanggal 5 kemarin saya sudah dilantik oleh PJ Gubernur, dan saat ini saya menjadi wali kota Gunung Sitoli yang memimpin pemerintahan di Kota Gunung Sitoli yang akan melanjutkan visi misi kami pada pilkada serentak tahun 2020 yang lalu. Ya memang perjalanan ini sangat jauh. Ya lumayan Pak Ben, ini sudah 20 tahun lebih ya perjalanan ini, dan mudah-mudahan puji Tuhan kita tetap komit bagaimana bisa memberi yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Iya, dari hasil perjalanan politik yang dibangun, saya melihat bahwa warga masyarakat Kota Gunung Sitoli pada khususnya mungkin tidak asing, karena jejak rekam Anda dari meniti dari nol sampai saat ini sudah menunjukkan bahwa semua tahapan karir politik itu sudah Anda lalui. Tentu ini menjadi sebuah tantangan juga bahwa Kota Gunung Sitoli ini yang dimekarkan dari awalnya dari Kabupaten Nias dan beberapa kabupaten yang lain juga ikut dimekarkan, tentu punya segelumit masalah dan persoalan dalam merubah wajah Kota Gunung Sitoli ini sebagai wajah Kepulauan Nias. Yang menjadi pencapaian Anda ke depan kira-kira bisa disampaikan, apa yang ingin Anda capai dengan Anda sudah menjadi wali kota ini seperti apa akan mau Anda lakukan? Iya, saya ini kan wali kota melanjutkan kepemimpinan di Kota Gunung Sitoli hasil pilkada serentak tahun 2020. Pastinya visi misi kami pada saat waktu pilkada kemarin, berdaya saing, nyaman dan sejahtera, itu saya lanjutkan dalam menyelesaikan masa jabatan ini. Ya, ada banyak yang sudah dilakukan, dan ini menjadi komitmen kita di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Gunung Sitoli. Bahkan yang lebih penting bagaimana indeks pembangunan manusia ini kita tingkatkan terus. Ya, kita senang Bang Wadmen bahwa IPM kita sekarang ini sudah di posisi 71,55. Kalau di Pulau Nias kita tertinggi. Tapi ini perlu lagi peningkatan terus melalui implementasi program-program kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Baik dari sisi sektor perekonomian, sektor pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi itu yang sedang kita lanjutkan dalam menyelesaikan masa jabatan wali kota ini. Ya, tentu dalam pencapaian itu dibutuhkan juga kolaborasi dan sinergisitas dengan seluruh sektor ya, tentunya di dalam pemerintahan sendiri. Sejauh ini Anda melihat bagaimana kinerja-kinerja dari OPD-OPD yang ada dalam mewujudkan apa yang menjadi visi misi tadi? Ya, makanya selama ini, dan ini yang akan kita lanjutkan, bahwa seluruh perangkat daerah punya komitmen yang sama. Ya, baik waktu kita memulai pemerintah ini, walaupun saat sekarang kita mengakhiri masa jabatan ini, bisa jadi sampai akhir tahun ini. Ya, ada banyak hal yang sudah kita programkan di APBD 2024, maka implementasinya, realisasinya di tahun 2024 ini. Tetapi hal yang sangat penting yang secepatnya kita lakukan ketika saya diberi kewenangan menjadi wali kota Gunung Sitoli ini, bahwa yang pertama bahwa ini cepat ini, secepatnya bahwa bagaimana kita mensukseskan pemilu di Kota Gunung Sitoli yang mana tinggal beberapa hari lagi. Maka ini tanggung jawab cepat yang kita berharap seluruh komponen yang ada di Gunung Sitoli mensukseskan pemilu sehingga berjalan dengan damai, dengan lancar, tanpa ada persoalan. Ya, pilihan boleh berbeda, tetapi Gunung Sitoli ini harus kita tetap jaga. Ya. Kedua, bagaimana kita menata pelayanan publik, ya, meningkatkan pelayanan publik. Nah, 1 minggu terakhir ini saya sudah perintahkan bahwa bahkan Dinas Dukcapil melaksanakan perekaman di seluruh kantor camat yang ada di Kota Gunung Sitoli. Ini juga membantu masyarakat. Jadi tidak harus ke kantor Dinas Dukcapilnya, tapi kita mendekatkan diri ke kantor-kantor kecamatan. Nah, dan saya melihat respon masyarakat sangat luar biasa.
dalam seminggu lebih ini saja sudah mungkin hampir 2.000-an, ya sudah Itu sudah terekam ya? sudah terekam langsung. Jadi ini membantu juga untuk mensukseskan pemilu pada tanggal 14 ini. Ya, belum lagi kita akan memanajemenkan bagaimana kebersihan di Kota Gunung Sitoli. Ya, manajemen pengangkutan sampah yang lebih bagus, dan begitu juga penataan parkir, ya, untuk bagaimana juga kita bisa menertibkan pedagang kaki lima yang semakin semrawut. Maka ini pekerjaan kita yang akan kita minta komitmen seluruh perangkat daerah untuk kita laksanakan dalam waktu itu. Oke, itu cukup menarik, Pak. Mungkin sambil kita berbincang, kopinya juga Boleh. bisa sembari dinikmati. Bahwa dari apa yang sudah Anda jelaskan tadi dalam konteks momentum, kebetulan hari ini atau saat ini kita sedang menuju untuk pesta demokrasi, dan pemerintah Kota Gunung Sitoli Anda sendiri sudah melakukan beberapa program-program yang cukup mendasar dari bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hak pilihnya melalui pendaftaran atau untuk mendapatkan identitas ya di Dukcapil sendiri. Nah, selain itu, kira-kira apa yang menjadi prioritas pemerintahan Anda dalam melanjutkan pemerintahan ini dalam waktu yang beberapa sisa waktu lagi, yang bisa mungkin masyarakat nanti akan merasakan bahwa kehadiran kepemimpinan Anda di pemerintahan ini ada yang bisa ditinggalkan nanti? Ya, jadi saya ini melanjutkan ya, bahwa saya ada visi misi baru tidak ada. Ya, tidak ada visi misi baru karena kami di awal pemerintahan periode ini sudah ada visi misi, sudah ada rencana pemerintah mengenai RPJMD ya, yang 5 tahun, dan ini yang kita lanjutkan di APBD 2024 ini sudah memasuki tahun keempat. Ya, tahun keempat, dan kita akan membangun terutama dalam sarana fasilitas yang ada di Kota Gunung Sitoli. Tahun ini ada banyak sarana pendidikan yang akan kita bangun. Ada banyak infrastruktur juga untuk membuka sentral-sentral produksi, terutama di sentra produksi pertanian. Kita akan melakukan pembangunan itu dan hal-hal yang lain. Ya, ini semua yang sudah kita tetapkan di APBD 2024 yang lalu bersama APBD 2024 yang kita tetapkan akhir tahun yang lalu, tahun 2023 bersama DPRD. Ini yang akan kita laksanakan, dan pastinya yang saya sampaikan tadi bahwa pelayanan publik ini harus menjadi sebuah prioritas juga. Bagaimana kita bisa memberi pelayanan yang baik di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita bisa memproses seluruh kebutuhan masyarakat ini secara cepat dan tanpa pungli. Ya, berarti itu ya garis bawah tanpa pungli. Tanpa pungli. Saya tidak pernah memberi ruang kepada seluruh PNS, aparat pemerintah, untuk menyusahkan masyarakat, untuk pungli, untuk memperkaya diri sendiri. Ini komitmen kita. Oke, terima kasih. Jadi gini, melihat bahwa Kota Gunung Sitoli ini terus beranjak maju dan terus melangkah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dari 1 tahun terakhir, Kota Gunung Sitoli sebagai wajah dan pintu masuknya di kepulauan ini, ada banyak keluhan masyarakat sebenarnya. Salah satu adalah bagaimana tentang transportasi yang cukup mahal untuk masuk ke sini, baik itu dari udara maupun dari perjalanan penyeberangan laut. Pemerintah Anda sendiri melihat ini seperti apa sebenarnya, dan bagaimana menanggulangi ini? Iya, memang saya melihat ada juga dapat saya banyak informasi dari masyarakat bahwa harga tiket pesawat ini mahal sekali, Pak. Ya kan? Begitu juga di penyeberangan laut, dan memang kita tahu sendiri bahwa itu menjadi sebuah persoalan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu saya akan berusaha bagaimana bersama-sama kepala daerah di Kepulauan Nias ini untuk menekan harga tiket ini. Saya yakin bahwa ketika sebenarnya Kementerian Perhubungan membuka peluang kepada maskapai yang lain untuk bisa terbang ke rute Gunung Sitoli Medan Jakarta,
saya yakin bahwa harga tiket ini bisa tertekan, bisa turun ya. Maka ini yang harus kita lakukan. Kita akan melihat waktu nanti. Saya akan mengajak para kepala daerah di Kepulauan Nias ini untuk kalau bisa ketemu langsung Pak Menteri Perhubungan, bagaimana menekan harga tiket transportasi yang ada di Nias ini. Berarti selama ini memang di 5 kabupaten kota ini terkait dengan penyeberangan ini tidak menjadi isu penting ya bagi kepala daerah, karena ini kan merupakan Pulau Nias adalah daerah 3T semestinya yang harus ada intervensi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atau seperti apa? Oh tidak, justru tahun yang lalu itu baik itu forum kepala daerah Ya. maupun kita pemerintah Kota Gunung Sitoli ini beberapa kali memberi surat ya, Ya. baik di provinsi maupun di Kementerian Perhubungan, dan bahkan di beberapa media kita sampaikan bahwa berharap ada intervensi pemerintah pusat ya, karena itu merupakan kewenangan mereka dalam melihat kondisi transportasi yang ada di Pulau Nias. Ya. Harga tiket pesawat ini mahal sekali. Ya. Justru saya berpikir bagaimana wisatawan dalam negeri saja, ya, jangankan luar negeri, bisa melihat Nias ini ketika harga tiketnya mahal. Ya. Jadi ini menjadi sebuah persoalan yang memang harus kita perjuangkan ke depan. Bagaimana pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Perhubungan, bisa melihat dan memberi solusi langsung ya, tentang harga-harga tiket, harga transportasi menuju dan ke Nias ini. Ya, sebagai salah satu kepala daerah yang ada di Kepulauan Nias, dari pandangan Anda sendiri, apa yang menjadi persoalan utama yang membuat Nias ini terkesan lambat untuk bisa bergeser, baik dari sisi kesejahteraan, peningkatannya maupun perputaran ekonomi yang ada di Kepulauan Nias sendiri? Masalah utama yang ada di Kepulauan ini, khususnya Gunung Sitoli, itu apa yang menjadi soal? Ya, sebenarnya ada banyak aspek ya. Ya, ini tidak hanya sepihak ya, dari kita juga, masyarakat juga kadang kita melihat cara mindset ya, kadang juga kita tidak boleh pungkiri itu bahwa kita ini kadang susah menerima perubahan. Ya. Kedua, dari sisi pemerintah daerah juga memang kemampuan dari sisi keuangan sangat terbatas. Ya. Harusnya kita berharap bahwa pemerintah provinsi, pemerintah pusat benar-benar memberi intervensi yang sangat bermanfaat di Pulau Nias ini. Karena kita ini pulau, ya, jauh dari pusat pemerintahan. Ya. Maka ini persoalan kita. Pemerintah daerah finansialnya ada kemampuan fiskalnya masih rendah, dan intervensi pemerintah provinsi juga sangat terbatas, apalagi pemerintah pusat. Harapan kita sebenarnya bahwa ada sebuah kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk bisa bersama-sama menaikkan posisi Nias ini. Ya, bagaimana menghilangkan status 3T di Pulau Nias ini. Ya, maka harus ada banyak program, ya, program dari pemerintah pusat sehingga status kita ini bisa berubah. Ya, satu lagi mungkin sebelum kita mengakhiri diskusi kita, tentu Anda sebagai orang nomor 1 dan pemimpin di Kota Gunung Sitoli, apa yang Anda cita-citakan kota ini menjadi seperti apa? Tentunya tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat yang ada di Kota Gunung Sitoli dalam mendukung dan merespon apa yang menjadi rencana-rencana maupun cita-cita sebagai seorang pemimpin nantinya di Kota Gunung Sitoli ini. Sebenarnya cita-cita saya bagaimana masyarakat Kota Gunung Sitoli ini bisa tinggal di Gunung Sitoli ini dengan nyaman. Ya. Bagaimana Gunung Sitoli menjadi sebuah kota yang semakin hari semakin maju, dengan catatan masyarakatnya bisa hidup tenang, nyaman, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dan kehidupan di tengah-tengah perbedaan yang banyak bisa dijalankan dengan baik. Ya, maka ada banyak yang harus kita lakukan ke depan. Bagaimana kota ini kita tata dengan baik, semakin maju, tamu-tamu bisa hidup dengan fasilitas yang representatif, Yeah.
dan lain sebagainya. Jadi ini harapan kita ke depan, dan kita harus ada solusi-solusi, terutama bagaimana para generasi-generasi ini juga semakin lebih kreatif, generasi muda semakin kreatif dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya. Ya, tentu ini kan menjadi sebuah PR ya dan harapan ke depan. Namun di sisi lain juga bahwa tentu pemerintahan Anda ini kan pasti tidak berjalan mulus. Bahwa banyak di luar sana juga yang menyatakan bahwa mungkin mereka juga meragukan terhadap kepemimpinan Anda. Mungkin bahkan ada orang-orang yang memang tidak menyukai terhadap kepemimpinan Anda. Anda menyikapi itu seperti apa kira-kira? Ya, saya senyum saja. Ya, karena kan kalau mereka ragu, saya pikir terlalu berlebihan lah. Ya. Karena kita ini sudah memimpin pemerintahan bersama Bapak Wali Kota itu sejak 2016. Dan ya hasilnya seperti ini. Ya, bahwa kita bekerja berjalan sesuai dengan aturan, dan saya pastikan bahwa kita akan bekerja dengan hati ini. Nah, kita akan bekerja dengan hati bagaimana merangkul seluruh komponen, karena membangun Gunung Sitoli ini bukan hanya pekerjaan wali kota, tetapi seluruh komponen elemen yang ada di kota Gunung Sitoli ini punya kewajiban untuk bersama-sama membangun Gunung Sitoli ini. Maka saya yakin bahwa ketika kita bisa bersama berkolaborasi, Gunung Sitoli ini akan semakin lebih baik ke depan. Kita harus bisa membuat Gunung Sitoli ini yang terbaik. Ya. Tidak hanya untuk Pulau Nias, tapi kita berharap bahwa kita akan sejajar pelan-pelan dengan kota-kota yang ada, paling tidak di Sumatera Utara. Oke, terima kasih Pak Wali Kota. Artinya kami tetap ikut berharap dan mendukung atas kepemimpinan Anda. Semoga kota Gunung Sitoli bisa dibawa lebih maju lagi, dan kami juga percaya bahwa Anda akan mampu, karena dari apa yang disampaikan tadi, Anda telah meniti karir politik Anda itu mulai dari nol dan sampai saat ini menjadi orang nomor 1, tentunya dengan berbagai macam problem yang Anda hadapi, dan ini menjadi juga sebagai salah satu kekuatan ya bagi Anda, dan harapannya tentu masyarakat kota Gunung Sitoli akan mendukung Anda selama Anda bisa mewujudkan apa yang terbaik buat kota Gunung Sitoli. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Wali Kota. Dan pemirsa, demikian perbincangan singkat kita dengan Wali Kota baru di kota Gunung Sitoli, yaitu Pak Sowa Lauli, yang saat ini telah dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara dan menjadi Wali Kota definitif. Tentu kita akan menunggu seperti apa Wali Kota Gunung Sitoli memimpin kota Gunung Sitoli ini membawa yang ke arah lebih baik. Tentu masyarakat kota Gunung Sitoli harus mendukung ke depan dan bersama-sama dengan pemerintah. Demikian. Jangan lupa kembali ikuti kami dalam program One Man Show di segmen selanjutnya. Terima kasih. Yahoo. Yahoo.